warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daifa Lubnovaira. Saya berasal dari kelas 10E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virus dan penyakit rubella. Apa itu rubella? Rubella adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus rubella. Virus rubella berasal dari keluarga Togaviridae. FYI, untuk saat ini, rubella dianggap sebagai penyakit manusia dengan manusia sebagai reservoir utamanya, karena adanya bukti kuat bahwa hanya manusia yang diketahui membawa virus rubella klasik. Tapi secara revolusi, adanya indikasi bahwa virus rubella ini juga dapat disebabkan dari hewan atau setidaknya kerabat dekat pada hewan, yang asalnya itu dari zoonotik di masa lalu. Nah, virus rubella ini juga dapat menyebar melalui droplet pernafasan ketika kita bersin ataupun batuk. Dan virus rubella ini diidentifikasi oleh peneliti di Jerman pada tahun 1938. Selanjutnya ada ciri-ciri virus rubella. Ukurannya itu sangat kecil, sekitar 40 hingga 80 nanometer. Yang kedua, memiliki selubung envelope virus yang berasal dari membran sel inang. Yang ketiga, bentuk virus rubella ini bulat atau sferis dan memiliki simetri ikosahedral, yaitu 20 sisi seperti bola kristal. Lalu, virus rubella ini mengandung RNA untai tunggal positif atau plus-plus RNA, dan genomnya berukuran sekitar 10.000 hingga 12.000 basa. Selanjutnya ada struktur virus rubella. Pertama itu ada glikoprotein. Kalau yang kita lihat pada gambar, bentuknya seperti jarum pentul. Glikoprotein ini terbagi menjadi dua, yaitu E1 dan E2. E1 fungsinya sebagai untuk menempelkan virus ke sel inang dan memicu fusi. Sedangkan E2 untuk menstabilkan E1 dan membantu merakit virus. Lalu, itu struktur yang kedua ada ikosahedral nukleokapsid atau kapsid protein C. Fungsinya sebagai untuk melindungi RNA dan membentuk inti virus. Lalu, struktur yang ketiga itu ada RNA or single stranded positive sense atau plus-plus RNA. Fungsinya untuk menyimpan informasi genetik atau genom pada virus. Lalu yang terakhir itu ada lipid bilayer membran atau lapisan lipid. Fungsinya untuk melindungi virus dan membantu masuknya virus ke sel inang. Oh ya, FYI lagi nih, virus rubella termasuk penyakit yang ringan, tapi sangat berbahaya jika terjadi pada ibu hamil, karena dapat menyebabkan kelainan bawaan pada janin atau yang disebut dengan penyakit sindrom rubella congenital. Lalu selanjutnya, organ dan anggota tubuh apa saja yang biasanya diserang oleh rubella? Pertama itu ada saluran pernafasan seperti hidung dan tenggorokan. Lalu itu ada kelenjar getah bening yang biasanya menyerang di leher ataupun di telinga. Lalu pada kulit biasanya akan muncul ruam merah, entah di kulit tangan ataupun di bagian punggung dan kulit manapun. Lalu nyeri pada sendi pergelangan tangan ataupun sendi pergelangan kaki dan sendi lainnya. Lalu virus rubella ini juga menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau seperti jantung, otak, mata, telinga, dan hati itu biasanya terjadi jika virus rubella ini menyerang ibu hamil. Virus ini akan menyerang organ janin yang menyebabkan kelainan bawaan serius, gitu teman-teman. Biasanya kalau pada mata itu dia akan mengalami katarak bawaan, kebutaan, ataupun glaukoma. Lalu pada telinga akan mengalami tuli permanen. Lalu kalau pada jantung itu akan mengalami kelainan jantung bawaan atau PDA, yang panjangannya itu Patent Ductus Arteriosus. Lalu otak dan saraf, keterlambatan perkembangan, gangguan belajar, dan mikrosefali. Lalu yang terakhir hati, biasanya hatinya akan membesar, lalu kulitnya akan menguning. Selanjutnya ada gejala-gejala yang akan dialami seseorang ketika terkena rubella. Pertama ada demam ringan, lalu yang kedua ada sakit kepala, yang ketiga nyeri sendi, entah di pergelangan tangan atau sendi bagian manapun. Lalu munculnya ruam merah pada kulit seperti kulit tangan, kulit punggung, leher ataupun kulit bagian manapun. Lalu muncul kelenjar getah bening di leher atau bagian telinga. Selanjutnya ada pengobatan. Ini pengobatan ringan karena virus rubella ini belum ditemukan pengobatan khususnya. Pertama itu pengobatan ringannya bisa mengonsumsi acetaminophen atau ibuprofen untuk meredakan demam dan nyeri. Lalu yang kedua cukup istirahat. Lalu yang ketiga minum air hangat yang dicampur dengan madu dan lemon. Lalu yang keempat itu menjaga kebutuhan asupan cairan agar tetap terpenuhi. Lalu kita bisa mengonsumsi antihistamin untuk mengurangi gatal jika diperlukan. Lalu yang terakhir minum air putih yang banyak agar tidak terjadi dehidrasi. Selanjutnya ada pencegahannya. Pencegahannya itu kita dapat melakukan vaksin MR atau measles rubella atau vaksin MMR, yaitu measles, mumps, dan rubella. Selanjutnya kita dapat menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan dan mandi dengan sabun. Lalu kita dapat menghindari kontak langsung dengan pengidap rubella. Lalu kita dapat menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin ataupun menggunakan masker. Lalu isolasikan pengidap rubella ke tempat yang jauh.